Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita hari ini, kita membahas mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, materi ini kalian bisa lihat di LKS kalian halaman 23. Kita bahas mengenai pokok pikiran pertama. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada pokok pikiran pertama ini kita bisa melihat ada kaitan dengan konsep negara persatuan. Dapat dilihat dan dirasakan bahwa negara dan tiap warga negara Indonesia menghendaki persatuan dan kewajiban untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, pokok pikiran pertama ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Ada beberapa contoh pasal dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan penjelmaan dari sila ketiga Pancasila yang merupakan sumber dari pokok pikiran pertama. Misalnya seperti pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian ada pasal 18 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 3, pasal 35, kemudian pasal 36 ayat 36A dan pasal 36B. Kemudian pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sejak NKRI terbentuk, ini telah ada satu tujuan, yaitu negara berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan secara mendalam, pokok pikiran kedua ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Ada beberapa contoh pasal dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan penjelmaan dari sila kelima Pancasila yang merupakan sumber dari pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa contohnya. Pasal 1 ayat 3, kemudian pasal 18, pasal 27, kemudian pasal 31 ayat 1, 2 dan 2, pasal 32, pasal 33 ayat 3, pasal 34 ayat 1, pasal 34 ayat 2 dan pasal 34 ayat 3. Kemudian pokok pikiran ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, konsekuensi dari pokok pikiran ini adalah negara yang terbentuk adalah negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan atau perwakilan. Nah, berdasarkan pokok pikiran ketiga ini, rakyat merupakan pemilik kedaulatan dan berbagai persoalan diselesaikan dengan cara permusyawaratan atau perwakilan. Nah, kalau kita lihat pokok pikiran ketiga ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila. Nah, ada beberapa contoh pasal yang merupakan penjelmaan dari sila keempat yang merupakan sumber dari pokok pikiran ketiga, yaitu pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pasal 2 ayat 1,
pasal 6A ayat 1, pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 1, pasal 22 ayat ayat 1 dan pasal 22 ayat 2. Lanjut, yang terakhir adalah pokok pikiran keempat. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penjabaran dari pokok pikiran keempat adalah merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun contoh-contoh pasal yang merupakan penjelmaan dari sila pertama dan kedua yang merupakan pokok pikiran sumber dari pokok pikiran keempat, misalnya seperti pasal 28A sampai 28J, ini yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian pasal 29, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Oke, untuk hari ini Bu rasa cukup. Kita membahas mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.